Halo, kita dari kelompok 4 otonomi daerah dengan aku Nadia. Kesempatan kali ini aku membahas tentang permasalahan di Kota Semarang, yaitu banjirop di Kota Semarang. Semarang, siapa sih yang tak kenal dengan kota bersejarah penuh cerita ini? Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, ini terkenal juga dengan sebutan Kota Lumpia. Bagian baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan bagian utara dibatasi langsung oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 km. Kondisi bagian utara yang bersentuhan langsung dengan Laut Jawa membuat Semarang kerap mengalami pasang rob, hingga akhirnya menyebabkan banjirop khususnya di Semarang Utara. 20 Mei 2022 lalu, banjirop terparah merendam kawasan Tanjung Emas, Kota Semarang. Ketinggian air dimulai dari 30 cm hingga mencapai 1,5 meter. Banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kerusakan dan kebocoran pada tanggul, serta dugaan penurunan permukaan tanah. Kejadian ini menunjukkan betapa rentannya Kota Semarang terhadap banjirop dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah. Tanggul yang jebol dan penurunan permukaan tanah menjadi indikasi adanya masalah serius dalam manajemen banjir dan tata ruang di Kota Semarang. Peran pemerintah daerah dalam permasalahan ini sangatlah krusial. Hal inilah yang akan kami paparkan dalam video kami, bagaimana pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerahnya dapat mengatasi permasalahan banjir rob di Kota Semarang. Apa kalian tahu penyebab banjir di Semarang? Menurut artikel yang saya baca dengan judul Analisis Faktor Penyebab Banjir di Semarang yang dipublikasikan pada saat Seminar Kebumian ke-12 yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, setidaknya ada 5 penyebab banjir di Semarang. Faktor yang pertama ialah pemanasan global. Kemudian faktor yang kedua ada penurunan muka tanah. Kemudian faktor yang ketiga ada ketinggian gelombang air laut. Kemudian faktor yang keempat ada intensitas aspirasi, dan faktor yang terakhir adalah kerusakan drainase. Berdasarkan dari informasi yang saya kumpulkan, ada 5 penyebab lambatnya penanganan banjir oleh pemerintah Kota Semarang, yaitu yang pertama, kurangnya responsivitas, di mana Pemkot Semarang dinilai kurang responsif dalam menangani masalah banjir yang berulang setiap tahunnya. Otonomi daerah seharusnya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan cepat dan efektif. Namun, terlihat bahwa Pemkot Semarang belum mampu merespon secara memadai terhadap permasalahan banjirop yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Yang kedua, kurangnya perencanaan jangka panjang, di mana banjirop di Semarang bukanlah masalah yang baru. Namun, Pemkot Semarang belum mampu menyusun rencana jangka panjang yang efektif untuk mengatasinya. Sebagai pemerintah daerah, mereka seharusnya dapat mengidentifikasi penyebab banjirop, melakukan pemetaan risiko, serta merencanakan infrastruktur dan tindakan mengatasi mitigasi yang diperlakukan untuk mengurangi dampak banjir rob secara berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar instansi, di mana otonomi daerah seharusnya memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan berbagai instansi terkait penanganan banjir rob. Namun terlihat bahwa Pemkot Semarang belum berhasil secara efektif mengkoordinasi instansi-instansi terkait seperti Dinas terkait, BPBD, dan PDAM dalam menangani banjir rob. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan kesinambungan dalam penanganan banjir rob di kota tersebut. Yang keempat, kurangnya anggaran dan sumber daya, di mana otonomi daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara mandiri sesuai dengan prioritas lokal. Namun, terlihat bahwa Pemkot Semarang belum mengalokasikan anggaran yang cukup dan optimal dalam penanganan banjir. Selain itu, juga terlihat kurangnya upaya dalam memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih untuk mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir adalah kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah seharusnya memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk melakukan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam penanganan banjir. Namun, terlihat bahwa Pemkot Semarang belum secara maksimal dan melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan banjir. Selain itu, terlihat kurangnya upaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mengurangi risiko banjir. Demikian kritikan di atas menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh Pemkot Semarang selaku Pemkot yang bertanggung jawab di Semarang dalam penanganan banjir.
Permasalahan banjir rob di Kota Semarang ini dalam penanganannya menemui berbagai masalah yang cukup signifikan. Dan ini juga yang membuat pemerintah daerah Kota Semarang mengalami kesulitan dalam penanganannya. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi perubahan iklim global yang mengalami kenaikan suhu. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu udara dan menyebabkan mencairnya es di kutub. Ini juga yang menyebabkan naiknya volume air laut yang menjadi faktor utama dalam penyebab terjadinya banjir rob. Yang kedua adalah topografi di Semarang yang tidak stabil atau berbukit-bukit seperti itu. Jadi kondisi dataran di Semarang yang tidak rata menyebabkan sangat rentan untuk terjadinya banjir rob. Kemudian adanya kurangnya koordinasi antar berbagai stakeholder yang terkait dalam penanganan masalah banjir rob ini. Ini juga yang menjadi persoalan yang menyebabkan banjir rob sampai sekarang masih belum terselesaikan. Kemudian masalah selanjutnya ialah kurangnya sumber daya dalam penanganan masalah banjir rob di Semarang ini. Dalam penanganan banjir rob di Semarang ini perlu adanya kerjasama dan perlu banyak sumber daya yang diperlukan seperti terkait dengan dana ataupun dengan tenaga kerja. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah ini diperlukan sumber daya yang memadai sehingga permasalahan banjir rob di Semarang ini bisa segera terselesaikan. Mungkin memang seperti itu berbagai tantangan dan hambatan yang ditemui dalam penyelesaian masalah banjir rob yang terjadi di pesisir pantai utara Kota Semarang ini. Oleh sebab itulah pemerintah perlu segera memecahkan persoalan-persoalan tadi sehingga permasalahan banjir rob yang terjadi di Kota Semarang ini bisa segera terselesaikan. Saya akan membahas strategi atau solusi Pemda maupun Pemprov untuk mengatasi banjir rob di Semarang. Tentunya, terdapat solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Solusi jangka pendeknya yaitu dengan pembuatan tanggul. Pembuatan tanggul sendiri merupakan langkah sementara untuk menanggulangi rob di Semarang. Ada pula solusi jangka menengah dan panjang juga telah dilakukan seperti membuat land and water management. Cara ini adalah dengan mengontrol pergerakan sumber daya air untuk meminimalkan kerusakan kehidupan dan memaksimalkan penggunaan air yang ada. Gubernur Jawa Tengah sendiri yaitu Ganjar Pranowo pernah menyebut jika upaya penanganan rob dan banjir di Jateng memang telah berjalan. Sejumlah aksi telah dilakukan mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Jadi menangani rob dan banjir di Semarang tidak bisa lepas dari daerah hulunya. Wilayah dari hulu, tengah sampai hilir itu harus diberesi secara paralel. Biasanya banjir rob di Semarang disebabkan penurunan tanah. Penanganan rob dan banjir karena penurunan tanah ini memang bukan persoalan yang mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikan itu, dengan perkiraan hitungan paling cepat 10 tahun, sehingga dengan waktu 10 tahun tersebut merupakan waktu yang optimal untuk pembenahannya. Dengan begitu, banjir rob bisa terkendali oleh Pemprov maupun Pemda Semarang. Sekian video pemaparan dari kelompok 4 mengenai solusi dan strategi Pemda atau Pemprov untuk menanggulangi banjir rob di Semarang. Pandangan-pandangan memilukan memenuhi layar. Banjir rob telah mengambil lebih dari sekedar tanah dan bangunan. Ia mencuri rasa aman dan kehidupan yang nyaman bagi penduduknya. Namun, di balik pemandangan yang seram ini, ada cerita yang harus kita dengar. Melalui video ini, mari kita mengajak semua orang untuk terlibat. Mari kita bangun kesadaran, kebersamaan, dan semangat untuk melawan banjir rob di Kota Semarang. Bersama kita bisa membuka babak baru di mana kehidupan kembali berdenyut dan Kota Semarang menguat dengan keberanian dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.